Terus aku tanya juga size-nya, karena si pembelinya pengen XL, aku tanya size XL-nya ready. Nah, halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sorry. Di video kali ini sesuai request dari komen-komen YouTube aku, kali ini aku bakal bikin video cara transaksi sebagai dropshipper dari Shopee ke Shopee. Jadi buat kalian semua nih yang pada bingung dan pengen tahu caranya kayak gimana, kalian tinggal tonton aja video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah bisa membantu kebingungan kalian dan insya Allah juga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, sebelum ke intinya kita mulai dulu aja kenapa sih bisa disebut dropship dari Shopee ke Shopee. Nah, jadi aku itu dapat suppliernya itu dari Shopee, terus aku juga jualannya juga di Shopee. Jadi supplier di Shopee, jualannya di Shopee. Jadi Shopee ke Shopee. Nah, terus kenapa sih ada dropshipnya? Nah, dropship ini adalah jadi aku itu gak ngestok barangnya sama sekali. Jadi otomatis dari supplier ke si pembelinya itu langsung. Jadi enggak dari supplier terus dibeli ke aku dulu, terus dari aku ke pembeli, nggak kayak gitu. Jadi dropship itu aku gak stok barang, pokoknya barang dikirim dari supplier langsung ke pembeli kita. Oke, jadi kalau misalnya kalian kurang paham tentang pengertian dropship, kalian bisa tonton video-video aku sebelumnya aja. Karena di video ini kita akan berfokus terhadap transaksinya kayak gimana. Oke, jadi ketika kalian sudah nge-share produk-produk dari supplier kalian, terus akhirnya di toko Shopee kalian ada yang beli, itu otomatis akan ada resi otomatisnya. Nah, si resi otomatis ini yang harus kita kasih ke supplier kita. Nah, aku bakal kasih tahu aja nih screenshotnya ketika aku sebagai dropship pesen ke supplier aku sendiri. Ini dia. Nah, di sini aku itu tanggal 2 Oktober, itu masih baru-baru ya. Tanggal 2 Oktober, aku kirimnya itu gambar yang mau aku beli atau gambar yang pembeli aku pesen ke toko aku gitu. Jadi ini gambarnya. Terus aku tanya juga size-nya, karena si pembelinya pengen XL, aku tanya size XL-nya ready. Nah, ketika setelah itu si suppliernya ini atau admin dari suppliernya ini membalas wait, katanya tunggu, terus akhirnya ready. Nah, setelah itu aku langsung deh mau beli pakai resi otomatis kayak biasa. Kenapa aku bilang kayak biasa? Karena ya aku emang udah biasa pesen kayak gini. Jadi aku mau beli pakai resi otomatis. Maksudnya aku itu beli pakai resi otomatis bukan berarti aku bayarnya pakai resi otomatis, bukan, tapi aku itu mengirimkan resi otomatis dari toko aku sendiri agar si supplier ini mengirimkan barangnya itu memakai resi otomatis dari toko aku, kayak gitu. Setelah itu akhirnya si admin ini membalas lagi, katanya thank you for shopping, terus produknya yang tadi aku kasih, terus total harganya. Nah, si admin ini ngasih ke aku total harga barang yang harus aku bayar. Jadi aku talangin dulu 115.000. Karena kan meskipun si pembeli itu udah bayar lewat Shopee, itu kan cairnya ke kita kalau di Shopee itu ketika barangnya sudah diterima oleh si pembelinya. Jadi aku bayar dulu 115.000. Nah, kalau aku itu jualannya itu pasti di atasnya, misalnya 150.000. Jadi di situ aku dapat untung, guys. Setelah itu si adminnya ini mengirimkan rekening atas nama dia gitu. Jadi aku itu kemana sih harus transfernya yang 115 itu? Nah, ke rekening si admin ini. Setelah itu aku transfer aja, aku screenshot buktinya, terus aku kirimkan aja ke si adminnya. Jadi kayak gitu aja, guys. Gampang banget pokoknya tuh. Jadi aku kasih tahu lagi dari awal, ketika kalian ada pesanan, pasti ada resi otomatisnya. Kalian kirimkan gambar dan size yang diminta oleh pembeli kalian. Setelah misalnya kata si admin ready, kalian langsung kirimkan aja resi otomatisnya. Setelah itu nanti harga barangnya akan keluar, kalian bayar, screenshot pembayarannya sebagai tanda bukti. Setelah itu kalian tunggu aja dikirim oleh supplier kalian. Nah, tandanya agar kita tahu dikirim atau enggaknya itu, ketika si barangnya belum dikirim, itu pasti ada di kolom dikemas.
Nah, ketika barangnya sudah dikirim, itu dikemasnya itu akan nggak ada. Jadi si barangnya tersebut akan otomatis update menjadi dikirim kayak gitu. Jadi untuk cara transaksinya itu gampang banget sih kalau menurut aku ya. Tapi untuk pemula pasti agak bingung-bingung sedikit, gak apa-apa lah sambil kalian belajar aja. Nah, terus ada yang bertanya lagi gimana sih biar enggak double ongkir. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal ubah alamat toko kalian ke alamat supplier kalian. Itu kenapa sih harus diubah ke alamat supplier? Ya, karena aku tadi bilang dropship itu dari supplier langsung ke pembeli kalian. Otomatis yang mengirimnya itu dari alamat si supplier. Jadi ketika kalian nggak mengganti si alamat kalian itu menjadi alamat supplier, ya otomatis akan ada potongan di situ. Jadi meskipun kalian misalnya deket, misalnya kotanya deket, jadi kalian nggak perlu ngubah-ngubah alamat, nanti dari Shopee-nya juga akan otomatis kepotong gitu. Misalnya harga kalian 150.000, nanti tiba-tiba jadi diterima ke kaliannya itu cuman 130.000, 135.000. Nah, itu udah dipotong sama ongkir yang tadi karena tidak mengganti alamat kalian, alamat toko kalian sesuai dengan alamat si pengirimnya gitu. Nah, tadi aku udah bahas cara transaksinya secara full itu udah. Terus cara agar terhindar dari double ongkir dengan mengganti alamat toko kalian menjadi alamat supplier itu udah gampang. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari kalian semua. Katanya, boleh gak sih kalau misalnya produk kita itu suppliernya itu banyak, kita sebagai dropshipper produknya itu dari supplier sana sini? Boleh, kalau menurut aku boleh, tapi si suppliernya itu harus satu kota. Misalnya supplier kalian Bandung, berarti Bandung semua, meskipun beda-beda toko, yang penting Bandung semua. Kenapa? Karena agar di alamat kalian itu ya tertulisnya itu Bandung, terus jadi gak ada potongan double ongkir gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada supplier satu di Bandung, Semarang, terus ada di Malang, wah itu pasti kayaknya bakal rugi di ongkir deh. Meskipun kalian udah untung misalnya satu produk 30.000, 40.000, pasti akan kepotong ongkir gede banget sih. Kalau misalnya produk kalian itu suppliernya sana sini. Jadi kalau menurut aku sih sebagai dropshipper lebih baik fokus ke satu supplier aja dulu atau fokus ke supplier yang satu kota aja dulu. Biar kalian itu paham betul gitu gimana sih dropshipper itu, biar kalian nanti akan paham sendirinya gitu. Karena menurut aku tuh dasar yang paling penting untuk sukses menjadi dropshipper itu ya tergantung supplier kalian siapa gitu. Kalau misalnya pelayanan supplier kalian bagus ya ke kaliannya juga akan bagus. Nah, lalu kriteria yang menjadi supplier yang bagus itu adalah dilihat dari pelayanannya, dari balasan chatnya ke kalian kayak gimana, terus dari pengirimannya, dan juga dari penilaian orang lain terhadap supplier kalian. Dan yang terakhir itu terhadap si barangnya itu sendiri. Apakah worth it kalau kalian harganya itu kalian naikkan? Itu sih menurut aku yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mencari supplier atau ingin fokus terhadap satu supplier. Oke, jadi isi dari video ini adalah yang ke-1, ada full transaksi sebagai dropshipper Shopee ke Shopee. Yang kedua adalah cara terhindar dari double ongkir. Yang ketiga adalah apakah dropshipper bisa mempunyai supplier yang banyak. Dan yang keempat adalah supplier yang baik, kriteria supplier yang baik. Jadi aku bakal simpulin aja dari 1 sampai 4 tadi. Oke, yang ke-1 adalah transaksi. Kalian kirimkan gambar dan juga seeds-nya, pokoknya pesanan dari pembeli kalian ke si supplier kalian. Setelah itu kalian kasih resio otomatisnya yang tadi. Nanti harga barangnya akan keluar, kalian tinggal bayar, terus screenshot, jangan lupa tanda buktinya kalau kalian sudah bayar, dan kalian tinggal tunggu barangnya untuk dikirim. Dan yang kedua, cara bebas ongkir atau cara gak double ongkir adalah dengan mengganti alamat toko kalian menjadi alamat supplier. Karena ingat, kalian itu dropshipper, kalian enggak
stok barang, jadi barang kalian itu dari supplier langsung ke pembeli kalian. Yang ketiga adalah apakah dropshipper bisa memiliki supplier yang banyak? Itu tergantung kalian. Tapi aku saranin kalian fokus aja di satu supplier. Biar kalian itu nggak pusing mikirin ongkir ini itu. Terus nggak pusing, pokoknya nggak pusing deh. Yang terakhir adalah kriteria supplier yang bagus adalah dari pengiriman, pelayanan, penilaian, dan juga kualitas barang. Di video kali ini cukup sih itu aja, karena ya gampang banget sih kalau misalnya kalian udah terbiasa nantinya. Pasti akan ngerasa ya gampang lah, pasti bisa juga sih ngomong kayak gini kayak aku ke kamera kayak gini, atau ke teman-teman kalian yang misalnya butuh bantuan atau butuh cara-caranya atau yang nanya cara-caranya kayak gimana, kalian tinggal jawab aja kayak video aku yang ini. Jadi pesan aku buat kalian semua, semangat aja buat yang baru mau mulai atau masih mencari-cari teori-teori yang baik untuk kalian, mencari channel-channel YouTube yang mungkin bagus untuk diri kalian. Pokoknya kalian semua semangat aja. Yang penting kalian harus ingat kalau hidup itu tidak ada yang mulus-mulus aja. Jadi kalian harus melewati berbagai rintangan yang menghadang kalian. Kalian harus lewati itu supaya kalian bisa sukses. Mungkin besok atau besoknya lagi atau nanti kapan kita gak tahu.